Video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah Analitik Konsumen dan Media Sosial dan Analisa. Judul yang kami ambil yaitu Analisis Konsumen dan Media Sosial terhadap UMKM Toko Obat Syahara. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Michelle dengan NPM 2141142, Christina Tai dengan NPM 2141145, Denis Eng dengan NPM 2141130, Dedi Cahyono dengan NPM 2141161, dan Elvina Syahara dengan NPM 2141006. Yang pertama ada latar belakang. Mitra yang kami ambil yaitu Toko Obat Syahara. Gambaran usahanya, Toko Obat Syahara sendiri merupakan UMKM yang berdiri di bidang farmasi atau obat-obatan. Toko Obat Syahara sendiri juga sudah berdiri pada tahun 2008 yang beralamat di Pasar SP Plaza Blok E nomor 4. Nah, Toko Obat Syahara sendiri juga menjual berbagai macam obat-obatan untuk semua usia. Saat ini sistem penjualan di Toko Obat Syahara sendiri masih menggunakan cara konsumen dan penjual itu bertatap muka langsung, yang dimana konsumen langsung datang ke toko untuk membeli produk. Selain itu juga Toko Obat Syahara sendiri memasarkan produknya dengan cara mengunggah di platform seperti WhatsApp untuk menyebarkan informasi produk yang dijual kepada konsumen. Nah, Toko Obat Syahara sendiri pemiliknya yaitu Bapak Epi. Selanjutnya ada produk yang ditawarkan. Nah, produk yang ditawarkan Toko Obat Syahara sendiri bisa merupakan obat-obatan, suplemen, vitamin, jamu, alat kesehatan. Contohnya itu ada perban, lalu ada madu rasa, lalu ada minyak kayu putih, lalu ada vitamin yaitu redoxon, lalu ada kaladin, obat untuk gatal, lalu ada bodrek, obat untuk sakit kepala, Insto juga ada untuk obat mata, lalu ada Fix untuk anak-anak juga ada. Nah, berikut merupakan contoh-contoh yang dijual di Toko Obat Syahara. Next ada kompetitor. Nah, Toko Obat Syahara sendiri memiliki beberapa pesaing ataupun kompetitor karena lokasinya yang cukup strategis, berada di tengah-tengah pasar. Nah, contohnya itu yang pertama ada toko obat lain. Maksudnya itu toko obat yang sama persis menjual seperti Toko Obat ini. Nah, dia juga letaknya nggak jauh dari Toko Obat Syahara ini. Dia juga menjual beberapa obat-obatan yang sama persis dengan Toko Obat Syahara, tapi dengan harga yang rendah. Maka dari itu toko obat lain ini menjadi pesaing utama untuk Toko Obat Syahara sendiri. Selanjutnya, pesaing dari Toko Obat Syahara sendiri adalah apotik. Kenapa apotik? Karena apotik juga menjual berbagai macam obat-obatan yang sama seperti toko obat. Nah, kelebihan dari apotik sendiri yaitu mereka juga menawarkan pelayanan kesehatan seperti klinik ataupun resep-resep dari dokter, sedangkan toko obat ini tidak. Mereka juga menjual berbagai macam obat-obatan dengan logo merah yang hanya diperbolehkan dijual di apotik, sedangkan di toko obat tidak ada. Jadi apotik sendiri juga merupakan salah satu pesaing atau kompetitor untuk Toko Obat Syahara ini. Selanjutnya itu ada swalayan ataupun supermarket. Seperti yang kita ketahui bahwasannya supermarket sekarang sudah banyak yang menjual berbagai macam obat-obatan atau produk kesehatan lainnya. Contohnya seperti di Indomaret sudah banyak menjual berbagai macam obat-obatan seperti tolak angin atau obat batuk atau madu atau yang lainnya. Sudah banyak ada di supermarket maupun swalayan. Jadi itu merupakan kompetitor juga untuk di Toko Obat Syahara ini sendiri. Namun dengan adanya kompetitor tersebut tidak sepenuhnya menjamin bahwasanya toko tersebut akan sepi pelanggan, karena di toko obat sendiri kompetitornya itu bervariasi tergantung lokasinya strategis apa atau preferensi konsumennya bagaimana, seperti pelayanannya bagaimana atau obat-obatan yang dijual lengkap atau tidak sesuai dengan kemauan konsumen. Jadi semuanya bervariasi, tidak sepenuhnya menjadi
kompetitor yang membuat toko itu menjadi sepi. Selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Nah, sekarang kan seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya teknologi ini sudah berkembang sangat pesat. Jadi orang-orang sudah banyak bersaing yang menggunakan atau memanfaatkan adanya media sosial untuk mengembangkan toko mereka supaya dikenal oleh banyak masyarakat. Nah, jadi toko obat Syahara sendiri masih minim cara pengembangan informasinya karena mereka itu masih menggunakan sistem dari mulut ke mulut. Namun sistem itu sekarang sudah bukan lagi cara yang tepat untuk mengembangkan toko atau produk mereka. Jadi kami di sini bertujuan untuk membantu toko obat Syahara dalam mengembangkan toko dan produknya dengan cara membuat platform media sosial seperti Instagram, lalu membuat konten di sana. Jadi orang-orang membeli produk atau mengetahui toko obat ini tidak hanya diketahui melalui mulut ke mulut secara offline, tapi juga bisa diketahui melalui online. Selanjutnya omset. Nah, berikut merupakan rincian omset di toko obat Syahara ini. Pengeluaran mereka itu ada biaya listrik per bulannya itu 800.000, lalu biaya lainnya atau biaya dadakan yaitu sebesar 2 juta. Lalu ada biaya sewa per bulannya itu 3.500.000. Nah, totalnya yaitu 6.300.000. Lalu ada pendapatan mereka per hari itu sebesar 5 juta dikali 1 bulan itu 30, jadi 150 juta. Lalu dikurang 30% dari modal. Jadi dapat keuntungan kotornya itu per bulan itu 45 juta. Nah, untuk mendapatkan keuntungan bersihnya berarti dikurang pengeluaran tadi 6.300.000. Jadi yang 45 juta itu dikurang pengeluaran tadi 6.300.000 yaitu sebesar 38.700.000. Nah, itu keuntungan bersih per bulannya di toko obat Syahara ini. Kalau per 6 bulannya berarti keuntungan bersihnya yaitu 232.200.000. Selanjutnya per tahunnya juga 464.400.000. Baiklah, selanjutnya adalah kajian teori. Pengertian media sosial. Jadi media sosial itu adalah media yang digunakan pengguna untuk mendeskripsikan diri mereka dengan bebas atau berinteraksi dengan pengguna lain dan berkomunikasi dengan pengguna lain. Media sosial juga merupakan tempat realitas sosial digital. Kemudian menurut Madinberg tahun 2012, media sosial adalah suatu tempat kerjasama pengguna untuk menghasilkan konten menarik. Menurut Shirky tahun 2008, media sosial merupakan tempat berbagi, bekerjasama, dan melakukan tindak secara kolektif yang dimana semuanya berada di luar kerangka institusional maupun organisasi. Kemudian ada karakteristik dari media sosial. Jadi ada beberapa karakteristik media sosial antara lain yaitu jaringan media sosial dibangun dari struktur yang terbentuk dalam jaringan untuk menghubung beberapa pengguna terhubung secara mekanisme teknologi. Kemudian media sosial memproduksi konten yang tertinggi informasi-informasi penting dapat disebarkan melalui media sosial. Kemudian ada fungsi media sosial. Menurut TNIA tahun 2017 ada beberapa fungsi media sosial yaitu sebagai sarana mencari berita, menjadi sarana hiburan, komunikasi online, masalah kompleks mengenai politik dan sara. Dengan adanya media sosial kita dapat menanggapi masalah tersebut dengan memberikan tanggapan, saran, kritik, dan memberi pembelaan. Yang terakhir adalah menjadi sarana untuk berbagi informasi yang sangat berguna bagi pengguna atau banyak orang, informasi nasional maupun internasional. Saya akan menjelaskan bagian strategi pemasaran media sosial. Strategi pemasaran merupakan suatu rencana yang fokus pada konsep strategi dan menyatu di bidang pemasaran barang dan jasa untuk memperoleh suatu hasil yang optimal untuk memanfaatkan media sosial sebagai pemasaran perusahaan tersebut. Strategi pemasaran menurut Kotler mengatakan bahwa strategi pemasaran adalah logika pemasaran dan berdasarkan itu unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan. Salah satu strategi pemasaran yang sering diterapkan oleh perusahaan adalah mendistribusikan pemasaran itu secara mandiri atau dengan cara bauran pemasaran yang merupakan suatu strategi yang diterapkan oleh perusahaan yang bisa mencakup rencana umum serta menyiapkan layanan produk yang dapat memuaskan segmen pasar di mana
pasar yang menjadi sasaran produk yang ditawarkan untuk menarik konsumen agar terjadi pembelian. Kemudian berikut ada beberapa poin dari strategi pemasaran media sosial. Yang pertama ada segmentasi dan targeting. Dalam segmentasi pasar dan penargetan dalam media sosial tentu harus melibatkan identifikasi kelompok target yang cocok atau layanan tertentu dalam mengembangkan produk untuk perusahaan tersebut. Yang kedua ada penggunaan platform media sosial. Teori pemasaran media sosial menciptakan keterlibatan konsumen terhadap suatu produk atau brand dan menjadikannya suatu komponen yang penting dalam strategi pemasaran melalui media sosial. Yang ketiga ada analisis kinerja dan pengukuran ROI. Teori ini melibatkan penggunaan metrik seperti jumlah pengikut konversi, engagement rate, dan return on investment untuk menilai efektivitas strategi pemasaran. Dan yang terakhir ada kreativitas dan inovasi. Teori ini mendorong organisasi untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam kampanye pemasaran mereka di media sosial, termasuk pemanfaatan tren terbaru dan teknologi terbaru. Kemudian ada perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen menurut Moven 2012 adalah studi mengenai unit pembelian serta proses pertukaran yang melibatkan perolehan konsumen dan pembuangan barang dan jasa serta pengalaman ide-ide. Sedangkan menurut swasta dan Handoko, perilaku konsumen adalah kegiatan individu yang secara langsung terlibat menggunakan dan mendapatkan barang dan jasa termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan mempersiapkan penentu kegiatan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama faktor sosial, bukan hanya penghasilan yang mencerminkan kelas sosial, tetapi pekerjaan, tempat tinggal, dan pendidikan. Kedua ada faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan merupakan susunan nilai dasar, keinginan, persepsi, serta perilaku masyarakat. Kemudian yang ketiga ada faktor pribadi, karakter per orang yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian mulai dari umur, masa siklus hidup, lingkungan ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, serta nilai-nilai. Kemudian yang terakhir ada faktor psikologis. Ada beberapa faktor psikologis yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Metodologi, strategi dan metode pelaksanaan program pemasaran. Strategi ataupun metode pelaksanaan yang kami gunakan adalah memposting atau mempromosi melalui aplikasi Instagram maupun WhatsApp dengan jenis konten yaitu Reels Instagram, Instagram Feeds, serta Story Instagram. Pemilihan channel. Kami juga menggunakan Instagram Ads untuk memasarkan produk-produk kami. Kami memasarkan usaha kami melalui endorsement juga agar bisa dilihat orang. Pemilihan channel. Channel yang kami pilih untuk melakukan postingan konten adalah menggunakan media sosial Instagram dan juga WhatsApp. Untuk Instagram sendiri, kami berencana akan memposting konten di Instagram Story dan juga Instagram Feeds. Dan juga kami akan memposting di WhatsApp Story, mengingat terkadang ada beberapa konsumen yang save kontak WhatsApp kami, sehingga kami akan posting konten di Story WhatsApp agar konsumen yang sudah pernah bertanya akan melihat postingan Story WhatsApp kami. Jenis konten. Jenis-jenis konten yang kami akan posting untuk kedepannya adalah memposting feeds, memposting Instagram Reels, memposting Instagram Story, dan yang terakhir adalah WhatsApp Story. Kontennya bisa berisi tentang manfaat obat, waktu yang tepat untuk memakan obat, katalog obat, maupun ilmu tentang obat-obatan. Jadwal postingan. Berikut jadwal untuk memposting konten yang telah disiapkan. Setiap harinya dibagi menjadi 3 timeline atau 3 waktu yang berbeda untuk memposting, yaitu di jam 9 pagi, 12 siang, dan yang terakhir adalah jam 6 sore. Untuk jadwal postingan konten UMKM-nya kita bagi menjadi 30 konten, dibagi menjadi 7 minggu. Di minggu pertama ada di hari Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Semuanya sama untuk setiap minggunya di hari yang sama. Untuk minggu pertama akan posting di hari Rabu jam 12 siang, Jumat jam 12 siang, Sabtu jam 12 siang, dan minggunya di jam 9 pagi.
Untuk jadwal postingan dari minggu pertama sampai minggu ke 5 semua sama, kecuali di minggu ke-6 sama 7. Untuk di minggu ke-6 perbedaannya adalah di hari Rabu itu di jam 12 siang, di Jumat jam 12 siang, lalu di Sabtu itu perbedaannya ada 2 kali postingan di jam 12 siang dan jam 6 sore. Jam 7 sore, 7 malam. Dan di hari Minggunya itu di jam 9 pagi. Untuk minggu ke-7 nya sama dengan minggu ke-6. Kemudian hasil dari 12 pertanyaan dengan total 25 responden. Yang pertama yaitu responden rata-rata merupakan perempuan daripada laki-laki. Untuk yang kedua, responden rata-rata berusia 11-20 tahun. Dilihat dari data yang dikumpul. Selanjutnya yang ketiga, responden rata-rata sedang yang pernah mendengar toko obat Syahara. Yang keempat yaitu responden rata-rata seringnya tingkat pembelian di toko Syahara adalah sedang. Kemudian kelima, responden rata-rata menjawab ketersediaan obat di toko Syahara adalah sedang. 6, responden rata-rata menjawab penyediaan informasi tentang obat-obatan dari toko Syahara adalah sedang. 7, responden rata-rata menjawab sedang terkait harga produk yang toko Syahara ditawarkan adalah wajar. Yang ke-8 yaitu responden rata-rata menjawab sedang kualitas obat-obatan yang toko Syahara jual adalah bagus kualitasnya. Ke-9 yaitu responden rata-rata menjawab tingkat kesedang dalam merekomendasikan toko kami kepada teman-teman ataupun keluarganya. Kemudian yang 9 yaitu responden rata-rata menjawab sedang terhadap tingkat pelayanan dan kebersihan di toko obat ini. Untuk yang ke-11, responden rata-rata menjawab sedang terhadap kepuasan dengan kualitas obat-obatan yang dijual di toko kami. Lalu untuk yang ke-12 yaitu responden rata-rata menjawab sedang terhadap keramahan dan bantuan staf dalam mencari barang yang diinginkan. 13, responden rata-rata menjawab sedang terhadap pelayanan di toko ini buruk atau merasa tidak puas dengan pelayanan toko ini. Yang ke-14 yaitu responden rata-rata menjawab sedang terhadap ketersediaan produk-produk kesehatan non-obat di toko kami seperti vitamin dan perawatan pribadi. Sekian video presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.